Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 OTKP yang Bapak banggakan. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran pada materi baru atau pada kompetensi dasar yang baru, yaitu tentang menganalisis ancaman terhadap NKRI. Bahwa ucapan selamat, kalian sudah belajar mempelajari dengan baik materi-materi yang ada pada kompetensi dasar yang pertama dan kedua. Kita akan masuk ke kompetensi dasar yang ketiga di semester yang kedua ini, yaitu tentang menganalisis ancaman terhadap NKRI. Sehingga setelah kalian mempelajari materi pada kompetensi dasar yang ketiga ini, kalian bisa menyelesaikan materi ini sehingga kalian bisa betul-betul menganalisis ancaman terhadap NKRI serta menyajikan hasil analisisnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ada 5 aspek yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu kaitannya dengan ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Dan tentu saja bagaimana strategi untuk mengatasinya, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat. Anak-anakku yang berbahagia, kalian mungkin sering mendengar ada konsep ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Secara konseptual, sebetulnya apa makna keempat konsep tersebut? Kalau kalian buka Kamus Bahasa Indonesia, kata ancaman itu, ini sering sekali kita dengar. Ancaman itu adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta berbau politis. Nah, ada keywordnya secara konsepsional, artinya gerakan-gerakan untuk mengubah ini sifatnya terencana, sistematis, dan masif, dan bahkan bisa cenderung bisa mengubah sebuah sistem atau cenderung bisa menghancurkan sebuah sistem atau tatanan kebijakan sebuah negara. Kemudian tantangan merupakan hal atau usaha yang bertujuan bersifat menggugah kemampuan. Artinya ini bisa memacu kemampuan, membuat seseorang untuk menampilkan kemampuan-kemampuan terbaiknya sehingga menghasilkan hal-hal yang baik. Akan tetapi ketika dia tidak bisa menggugah kemampuannya, maka yang terjadi adalah tantangan tersebut bisa berbalik menjadi sebuah hambatan atau bahkan cenderung bisa berubah sebuah ancaman. Kemudian hambatan, ada H-nya itu hambatan. Hambatan itu merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi hambatan ini munculnya dari dalam diri sendiri. Misalnya kalau kalian dalam hal belajar, hambatannya apa? Malas, kemudian tidak fokus, itu hambatannya datang dari diri sendiri. Kalau gangguan, itu dari luar bedanya. Jadi tujuannya sama, melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional, tidak secara sistematis, tidak secara terencana, tetapi datangnya dari luar. Misalnya ketika dalam belajar ada gangguan itu munculnya misalnya seperti sekarang kondisi pandemi, karena ada pandemi corona membuat kalian tidak bisa belajar tatap muka, itu gangguan. Tapi datangnya bukan dari diri kalian, tetapi dari orang lain ataupun dari pihak luar. Baik, sekarang kita masuk ke konteks materi kita tentang ancaman terhadap NKRI dan bagaimana strategi mengatasinya. Nah,
kita kaitkan dengan kondisi Pancagatra. Pancagatra itu aspek dalam wawasan Nusantara yang kaitannya dalam kehidupan sosial budaya kan. Pertama di bidang ideologi. Di bidang ideologi, apa sih ancaman terbesar dan bagaimana strateginya? Nah, ideologi ini tentu saja terkait dengan ancaman terhadap keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Begitu banyak ancaman-ancaman semenjak kita merdeka sampai sekarang kaitannya dengan Pancasila. Apa saja ancamannya? Bisa ancaman terhadap Pancasila, baik ancaman yang sifatnya eksternal. Ancaman eksternal itu adalah ancaman yang datang dari luar ideologi Pancasila. Yang kedua, ancaman yang bersifat internal, yaitu ancaman yang muncul dari siapa? Dari diri warga negara Indonesia. Ancaman yang datang dari luar, misalnya apa? Misalnya ancaman dari komunisme, liberalisme, kapitalisme. Komunisme sudah beberapa kali mengancam ideologi Pancasila tapi tidak berhasil lewat Partai Komunis Indonesia. Kemudian liberalisme, liberalisme itu, kalau komunisme itu paham di mana di sana menghilangkan kebebasan individual menjadi kebebasan menjadi sesuatu yang bersama-sama tuh. Hak individual diganti menjadi hak kelompok, hak komunitas, itu di komunisme. Tidak ada hak individual, yang ada adalah hak bersama. Sedangkan kalau liberalisme itu ideologi yang mengedepankan pada kebebasan yang tanpa batas. Jadi kebebasan masyarakat itu, kebebasan individual adalah segala-galanya. Nah, ini menjadi ancaman, ini ancaman terbesar sekarang saat ini liberalisme. Di mana hakikat dari manusia memang menginginkan kebebasan yang individual, yang sifatnya individual, yang ketika kebebasannya itu diusik maka dia akan bereaksi, bahkan reaksi cenderung reaksi yang negatif. Kemudian kapitalisme ini adalah paham yang mengedepankan bahwa kekuasaan negara itu dipegang oleh para pemilik modal. Ini kaitannya dengan ekonomi. Nah, ajaran-ajaran komunisme, liberalisme, kapitalisme itu tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Pancasila. Di mana Pancasila menghormati kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Pancasila menghormati hak bersama, tetapi Pancasila pun sangat menghormati hak individu warga negara. Sementara dalam hak kapitalisme, Pancasila mengajarkan gotong royong. Jadi perekonomian itu adalah atas dasar usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. Bukan hanya pemilik modal. Yang berikutnya, ini yang berbahaya juga, itu fanatisme agama yang sempit. Fanatisme keagamaan yang sempit ini artinya sifat fanatik yang seolah-olah menutup keberadaan agama lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, bertentangan dengan Pancasila. Mengapa? Ajaran Pancasila itu menggariskan adanya toleransi, saling hormat-menghormati antar umat beragama. Ketika fanatisme itu muncul, fanatisme yang sempit, itu kita menganggap seolah agama lain itu tidak ada. Apakah kita harus fanatik terhadap agama kita? Harus. Tetapi fanatik dalam konteks akidah, dalam konteks keyakinan. Tapi dalam konteks hubungan dengan umat beragama yang lain, kita tidak boleh menampilkan fanatisme yang sangat sempit, menganggap umat agama lain itu seolah-olah tidak ada harganya, tidak ada itu. Nah, yang berikutnya, ini yang ancaman sifatnya datang dari internal warga negara, itu rendahnya pemahaman akan substansi Pancasila. Maksudnya adalah ketika warga negara tidak tahu dasar negara kita, tidak tahu isi Pancasila, nah itu sebetulnya ancaman.
ketika dia tidak tahu isi Pancasila atau sila-sila Pancasila, berarti dia tidak akan paham terhadap substansinya. Ketika dia tidak paham, maka dia akan sulit sekali untuk melaksanakan, untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wajar saat ini ketika Pancasila tidak dilaksanakan dengan murni dan konsekuen, atau tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di negara kita saat ini munculnya budaya saling lapor, misalnya kesalahan sedikit lapor ke polisian, di penjara, kemudian munculnya konflik antar suku. Ini karena apa? Rendahnya pemahaman akan substansi Pancasila yang berakibat pada tidak dilaksanakannya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah? Di antaranya adalah pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo membentuk apa yang disebut dengan sebuah lembaga negara di bawah kepresidenan yang disebut dengan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tugas utama dari lembaga ini adalah bagaimana internalisasikan atau membina kesadaran berpancasila bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Artinya adalah bahwa masyarakat harus disadarkan bahwa kita punya ideologi sendiri. Satu-satunya negara yang mempunyai ideologi yang digali dari bangsanya sendiri, yaitu Indonesia, dengan ideologi Pancasilanya. Dengan masyarakat yang sadar akan Pancasila, maka dia akan menerapkan ataupun mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, penguatan pendidikan karakter. Ini bisa di persekolahan, bisa juga di masyarakat. Mengapa pendidikan karakter itu penting? Karena karakter-karakter yang dibangun, jangan sampai yang dibangun itu adalah karakter-karakter negara luar, negara asing. Kita lebih bangga menggunakan ataupun seperti orang-orang Amerika. Kita ingin seperti orang Amerika, padahal bertolak belakang dengan kebudayaan kita. Justru yang harus dilakukan adalah bagaimana karakter-karakter keindonesiaan itu bisa tertanam kuat dalam setiap diri orang Indonesia. Nah, dalam konteks pendidikan, kita sekarang mengenal yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Seorang pelajar Pancasila itu adalah seorang pelajar yang mempunyai karakter, diantaranya berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bertanggung jawab, mandiri, kritis, kreatif, dan bergotong royong. Itu adalah karakter pelajar Pancasila. Nah, ketika strategi ini bisa dilaksanakan dengan efektif, maka tentu saja ancaman-ancaman terhadap Pancasila akan begitu dengan mudah dihilangkan. Atau paling tidak diminimalisir. Yang berikutnya adalah ancaman di bidang politik. Politik ini kaitannya bisa dengan kebijakan negara, atau bisa juga kaitannya dengan kekuasaan negara, bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara seperti apa. Nah, saat ini ancaman di bidang politik itu sebetulnya bukan kepada perebutan kekuasaan pemerintah yang sah, bukan. Karena konstitusi kita itu sudah menjamin periodisasi dari jabatan seorang presiden atau seorang pemegang kekuasaan. Dan konstitusi kita sangat menutup rapat peluang untuk melakukan kudeta ataupun perebutan kekuasaan secara tidak sah. Nah, justru yang terjadi ini hal-hal yang sifatnya kontemporer ataupun hal-hal yang memang belum bisa dipecahkan sampai saat ini. Misalnya apa?
Korupsi. Korupsi ini bukan sebatas pada korupsi kita ngambil seseorang mengambil uang negara dengan cara tidak sah. Korupsi itu lebih luasnya adalah bagaimana seorang penguasa menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya atau memperkaya kelompoknya atau memperkaya orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian ada spionase. Spionase itu gerakan mata-mata. Ini ancaman dari luar biasanya. Mata-mata dari negara lain lewat hacker atau peretasan ataupun yang lainnya. Kemudian ada hoax. Ini yang merajalela di negara kita. Kalian awas jangan sampai tergoda untuk menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Makanya bagaimana caranya supaya kita tidak terhindar dari berita hoax? Tolong jaga jari kalian untuk tidak meneruskan pesan-pesan baik di Facebook, di Twitter, di WhatsApp atau di media sosial lainnya yang belum tentu kebenarannya. Jadi saring dulu sebelum di-share. Karena apa? Itu bisa menjadi malapetaka buat kalian. Kemudian ujaran kebencian, hate speech. Ujaran kebencian ini bagaimana seseorang mempublikasikan perasaan bencinya terhadap orang lain di media sosial. Nah, ini bisa memperkeruh suasana. Ini bisa merusak persatuan dan kesatuan. Kemudian separatisme. Separatisme ini ancaman yang sifatnya konvensional. Artinya dari dulu memang ada. Separatisme itu gerakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, atau gerakan untuk memisahkan diri dari negara yang menaunginya sebelumnya. Itu separatis. Contohnya sekarang ada di Papua kelompok bersenjata kan, itu namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ini sedang diberantas oleh pemerintah. Nah, bagaimana strateginya untuk menyelesaikan ancaman di bidang politik ini? Yang pertama dengan supremasi hukum, penegakan hukum. Bagaimana hukum ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Korupsi, hoax, ujaran kebencian ataupun yang lainnya itu bisa dicegah kalau supremasi hukum betul-betul terwujud. Orang itu akan takut ketika melakukan korupsi karena hukumannya sudah sangat jelas. Kemudian yang berikutnya, pemerataan pembangunan. Ini biasanya kebijakan ini untuk menghindari yang namanya gerakan-gerakan separatisme. Munculnya separatisme di daerah karena pada dasarnya disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan. Dia tidak puas dengan pembangunan yang ada di daerahnya, sementara sumber daya alamnya sangat banyak di daerahnya, tapi daerahnya masih terbelakang. Sehingga muncullah niat memisahkan diri ataupun menentang pemerintahan yang sah. Penguatan diplomasi. Ini biasanya untuk mencegah terjadinya spionase. Maka diplomasi, perundingan, ataupun pembicaraan tingkat tinggi antara pemerintah dengan yang satu dengan pemerintah yang lain, atau pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, untuk menghindari yang disebut dengan spionase. Kemudian pemblokiran berita-berita bohong. Ini penting sekali. Munculnya hoax, ujaran kebencian, itu muncul karena kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Maka salah satu solusinya itu diblokir. Situs-situs beritanya diblokir, orang penyebar hoaxnya itu dipenjara karena dia membuat keresahan. Ketika strategi di bidang politik ini tidak efektif, tidak efisien, maka yang terjadi adalah potensi perpecahan di negara kita. Yang terjadi adalah ketidakstabilan pemerintahan di negara kita. Ketika hoax merajalela, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mungkin akan semakin rendah. Nah, ini yang berbahaya sekali. Ketika rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintahannya, yang
akan menyebabkan munculnya kekacauan-kekacauan. Berikutnya di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi diantaranya adalah kapitalisme. Ini hampir sama tadi dengan ideologi. Kapitalisme ini adalah suatu paham, terutama di bidang ekonomi, di mana perekonomian dikuasai oleh para pemilik modal saja. Siapa yang punya modal yang tinggi, maka dia berhak melakukan monopoli, misalnya. Dia berhak untuk melakukan hal-hal mengatur ataupun mengontrol kebijakan-kebijakan perekonomian. Ini yang tidak sesuai dengan sistem perekonomian di negara kita. Udah persaingan bebas. Persaingan bebas ini ya, persaingan boleh. Kompetisi itu diperlukan. Tetapi yang salah itu adalah ketika kompetisinya tidak sesuai dengan aturan. Bahkan cenderung menjurus kepada kekerasan. Ini yang tidak diperkenankan. Kemudian yang berikutnya, ini ancaman yang terbesar kalau menurut Bapak, itu kesenjangan sosial ekonomi. Ketika munculnya kesenjangan ataupun gap, perbedaan yang sangat signifikan antara yang kaya dan yang miskin, nah ini yang akan berbahaya. Yang menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil. Bagaimana strateginya? Strateginya misalnya, nah kita punya sistem ekonomi yang berbeda dengan negara lain, yaitu ada sistem ekonomi kerakyatan. Di mana dalam sistem ekonomi kerakyatan itu, rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang berkuasa untuk mengontrol, untuk mengelola perekonomian. Sumber-sumber perekonomian ada di rakyat, di mana kebutuhan-kebutuhan dalam negeri, kebutuhan-kebutuhan negara kita dipenuhi oleh siapa? Oleh rakyatnya sendiri. Tidak mengimpor dari negara lain. Apabila sistem ekonomi kerakyatan ini benar-benar diwujudkan, maka perekonomian kita akan stabil. Salah satu wujud dari sistem ekonomi kerakyatan adalah adanya koperasi. Nah, maka koperasi ini penting sekali untuk diperkuat fondasinya, untuk diperkuat kedudukannya. Karena apa? Karena untuk menstabilkan perekonomian di negara kita. Kemudian yang berikutnya, penguatan sektor pertanian. Ini salah satunya. Kenapa? Negara kita adalah negara maritim. Negara kita negara agraris. Kita kaya di laut, kita kaya di pertanian. Untuk supaya perekonomian kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kedua sektor ini harus diperkuat. Kemudian yang terakhir, memperkuat kerjasama internasional. Artinya adalah ini untuk menghindari persaingan bebas ataupun untuk menghindari hal-hal akibat buruk dari perdagangan bebas. Maka kita perlu memperkuat jaringan-jaringan internasional. Kemudian di bidang sosial budaya itu ancamannya diantaranya munculnya konsumerisme. Konsumerisme itu adalah suatu gaya hidup yang konsumtif, di mana dia orang yang terkena gejala konsumerisme itu senangnya menggunakan barang-barang yang branded, menggunakan barang-barang yang sangat mewah misalnya, sangat mewah, tanpa dia memikirkan bagaimana produksinya. Ini bahayanya ketika orang konsumtif, maka dia akan berupaya memenuhi kebutuhan konsumsinya. Sementara kemampuan dia untuk berkarya itu sangat rendah sekali. Dan individualisme itu bagaimana dia hanya mementingkan kebutuhannya sendiri. Ini berbahaya sekali. Kemudian lunturnya gotong royong. Kalau di masyarakat namanya kerja bakti. Kerja bakti. Ini sudah mulai luntur. Ini berbahaya. Hedonisme itu mengedepankan pola hidup yang mengedepankan kesenangan belaka. Clubbing misalnya, atau yang berbau senang. Yang penting senang, asal senang saja kan. Itu hedonis. Kemudian westernisasi. Ini gaya hidup kebarat-baratan. Orang Indonesia yang notabene sebagai orang timur, ini ingin seperti orang Eropa, misalnya. Ingin seperti orang Amerika. Misalnya. Nah, ini kalau tidak diselesaikan menjadi ancaman.
Bagaimana strateginya? Tentu saja dengan penguatan nilai-nilai dan tradisi. Bisa nilai-nilai agama atau nilai adat istiadat. Contoh westernisasi, gaya hidup kebarat-baratan. Ketika orang kampung misalnya rambutnya dicet, kemudian pakai rok mini, pakai bajunya kelihatan auratnya. Nah, ini kan akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Bagaimana cara mengatasinya? Ya dengan penguatan di dalam keagamaan. Bahwa seorang perempuan itu harus menutup aurat misalnya. Dan penguatan tradisi. Penguatan gotong royong jelas harus dilakukan. Dan penguatan kreativitas masyarakat. Supaya masyarakat tidak konsumtif, tidak hedon, maka harus diperkuat kreativitas masyarakat. Artinya di sini peran edukasi, peran pendidikan begitu penting untuk mencegah terjadinya ancaman-ancaman di bidang sosial budaya. Yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan keamanan ini ancamannya bisa dari dalam ataupun dari luar. Jadi kalau pertahanan itu merupakan kekuatan negara kita untuk menangkal berbagai ancaman dari luar. Kalau keamanan dari ancaman yang datang dari dalam. Nah, misalnya apa dari dalam? Sabotase. Sabotase itu upaya secara ilegal untuk mencegah terwujudnya sebuah kebijakan. Itu sabotase. Ya pasti oleh orang internal. Kemudian ada terorisme, gerakan-gerakan teror yang meresahkan masyarakat. Konflik horizontal. Konflik horizontal itu konflik antar warga negara. Bisa antar suku, misalnya suku A dengan suku B. Kan itu. Nah, itu ancaman dari dalam. Biasanya yang berperan di sini ada kepolisian. Kemudian dari luar, ini ada invasi, agresi, pelanggaran wilayah. Invasi, agresi itu invasi itu pencaplokan ataupun perebutan wilayah negara kita oleh negara lain. Diklaim misalnya wilayah A diklaim padahal masuknya ke wilayah negara kita tapi diinvasi, diserang, kemudian diduduki, kemudian diklaim sebagai wilayah negara itu. Ataupun agresi. Agresi itu serangan secara militer. Serangan secara militer dari negara lain kepada sebuah negara. Kita pernah mengalami 2 kali agresi. Itu agresi militer Belanda yang pertama dan agresi militer Belanda yang kedua. Kedua agresi itu alhamdulillah berkat kegigihan para pejuang kita bisa kita tanggulangi. Kemudian pelanggaran wilayah. Ini adalah ancaman yang sering banyak terjadi. Dibandingkan dengan invasi dan agresi, ancaman pelanggaran wilayah itu sangat nyata sekali, terutama di wilayah lautan. Kita teringat bagaimana konflik di Laut Cina Selatan. Di sana ada Natuna, perairan Natuna yang sebetulnya masuk ke wilayah negara kita. Ini diklaim oleh Cina, misalnya. Ini pelanggaran wilayah. Ataupun pelanggaran wilayah itu bisa secara ekonomi, misalnya kapal asing masuk kapal asing non kapal militer masuk ke perairan wilayah negara kita, kemudian mengambil sumber daya alam, misalnya mengambil ikan, mencuri ikan dan segala macam. Itu ancaman di bidang pertahanan. Bagaimana strateginya untuk mencegah terjadinya ancaman di bidang pertahanan keamanan atau bisa disebut juga sebagai ancaman militer? Kita sebetulnya mempunyai sebuah strategi sistem pertahanan yang sangat luar biasa hebatnya, yaitu Sishankamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Anda bisa lihat di pasal 30 tentang doktrin Sishankamrata ini, di mana dalam Sishankamrata ini mengkolaborasikan antara kekuatan militer dengan kekuatan non-militer, antara kekuatan tentara dan TNI dan Polri dengan kekuatan rakyat. Di mana
dalam doktrin Sishan-Kamrata ini disebutkan bahwa TNI itu sebagai kekuatan utama. Sebagai kekuatan utama untuk menjaga pertahanan negara. Artinya ancaman-ancaman dari luar, maka itu menjadi wilayah kewenangan dari TNI. Sementara Kepolisian Republik Indonesia adalah kekuatan utama dari mana? Kekuatan utama untuk menjaga keamanan negara. Jadi TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara, Polri bertanggung jawab atas keamanan negara. Lantas di mana posisi rakyat? Posisi rakyat itu ada sebagai komponen pendukung sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Nah, Sishan-Kamrata itu tidak akan berhasil apabila masyarakat itu tidak mempunyai kesadaran bela negara. Maka kaitan dengan bela negara ini di konstitusi kita itu disebutkan di pasal 27 ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Kemudian di pasal 30 dikaitkan dengan upaya bela negara. Nah, jadi konstitusi kita menggariskan bahwa rakyatlah sebagai komponen terbesar sistem pertahanan kita. Maka setiap rakyat itu wajib melakukan bela negara sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, saya saat ini ketika sedang membelajarkan materi ini, itu adalah salah satu upaya bela negara saya. Untuk apa? Untuk mencegah negara ini dari ancaman kebodohan. Begitupun Anda, ketika Anda mengikuti pembelajaran ini sesuai dengan jadwal, itu adalah salah satu upaya bela negara kita. Anak-anakku yang berbahagia, materi selengkapnya untuk KD ini kalian bisa baca di information sheet yang Bapak share di aplikasi Google Classroom. Oleh karena itu, Bapak ucapkan terima kasih. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pesan buat kalian, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat, dan tidak berhenti-hentinya berdoa kepada Allah supaya kita secepatnya terhindar ataupun secara keluar dari musibah ini dan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.